Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syabuddin dengan NIM 2202056129 dari kelas IHD 5 akan menjelaskan mengenai pengaturan hukum kekayaan intelektual dalam KUH Perdata. Di dalam KUH Perdata tidak mengatur secara khusus dan secara komprehensif mengenai hukum kekayaan intelektual. Namun, terdapat beberapa pasal yang secara implisit mengakui keberadaan dan perlindungan terhadap hak imaterial ini. Seperti pada pasal 499 KUH Perdata, pasal ini menyebutkan bahwa menurut undang-undang, barang adalah tiap benda dari tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut hukum kekayaan intelektual, namun pasal ini membuka kemungkinan bahwa hak-hak imaterial seperti hak cipta dan hak paten dapat dianggap sebagai benda yang dapat menjadi objek dan hak milik. Selanjutnya disebutkan dalam pasal 570 KUH Perdata, pasal ini mengatur mengenai hak milik meskipun lebih fokus pada benda-benda fisik. Namun prinsip-prinsip umum mengenai hak milik yang diatur dalam pasal ini dapat diterapkan secara analog pada hukum kekayaan intelektual. Perlindungan hukum kekayaan intelektual dalam KUH Perdata sendiri, yaitu yang pertama perlindungan terhadap karya-karya atau karya seni. KUH Perdata memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni melalui konsep hak moral. Hak moral ini memberikan hak kepada pencipta untuk mengaku dirinya sebagai pencipta, untuk melindungi integritas karya, dan untuk menentang setiap penguasaan karya yang dapat mengkapitulasinya. Yang kedua yaitu perlindungan terhadap inovasi. Meskipun hak secara eksplisit mengatur hak paten, namun prinsip-prinsip umum dalam KUH Perdata dapat digunakan untuk melindungi inovasi, misalnya melalui konsep hak atas penemuan. Keterbatasan KUH Perdata sendiri itu ada beberapa aspek dalam hukum kekayaan intelektual. Yang pertama yaitu kurang spesifik dan tidak memberikan pengaturan yang rinci mengenai berbagai jenis hukum kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak paten, merek dagang, dan desain industri. Untuk poin yang kedua yaitu perkembangan teknologi. Pada abad ke-19 ini tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi yang pesat. Akibatnya banyak permasalahan hukum kekayaan intelektual yang muncul dalam era digital tidak dapat terrekomendasikan secara baik dalam KUH Perdata. Sementara untuk perkembangan hukum kekayaan intelektual di Indonesia sendiri, melihat keterbatasan KUH Perdata dalam mengatur hukum kekayaan intelektual, maka pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan berbagai undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai berbagai jenis hukum kekayaan intelektual. Seperti pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yaitu mengatur tentang perlindungan terhadap karya cipta. Yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, mengatur tentang perlindungan terhadap invensi atau penemuan baru. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, mengatur tentang perlindungan terhadap merek, dagang, dan indikasi geografis. Kesimpulannya, KUH Perdata memberikan dasar hukum yang penting bagi perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia, namun mengingat perkembangan zaman dan kompleksivitas permasalahan hukum kekayaan intelektual, maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus dan rinci untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi para pemegang hak kekayaan intelektual.